ngerti nggak nuduh. Wes Kang, ajar aja. Hentikan, saya membuat Adipati malu. Silakan pergi. Kang Mas, mana janjimu? Katanya mau cari aku pengawal. Sabar ya Dek Ajeng, Mas masih mencarinya. Segera ya Kang Mas. Kurang ajar. Tunggu kita. Ya, kami kan. Ada apa pengawal? Gendong ini Apa betul kamu mengintip aku? Semprol. Sudah ketangkep basah masih kurang ajar kamu. Pengawal, ayo kita pergi. Pergi, tak usah kembali. Kenapa toh kamu gak mau melawan dua pengawal Ken Dedes tadi? Bukankah kekuatanmu lebih cukup untuk melawan mereka? Aku mengalah karena aku tidak mau Kendedes mengetahui aku. Kamu kan sudah tahu Ken Dedes istri dari Tunggul Ametung. Apakah kamu yakin? Yakin karena hanya Kendedes yang bisa membantuku menjadi raja. Aku gak pernah ngajarin kamu untuk merebut istri orang, Ken Arok. Sesampainya di kediaman Mpu Gandring, Ken Arok menemui Mpu Gandring. Luar biasa. Kris ini buat aku saja, Mpu. Buat kamu tidak bisa. Kris ini pesanan Tunggal Ametung. Kris ini mempunyai 6 lekukan dan kris ini yang paling kanuragan yang pernah aku buat. Buatkan aku kris yang lebih hebat dari Tunggal Ametung. Buat 7 lekukan supaya lebih kanuragan. Nanti kalau ada waktu akan aku buatkan. Yakin mau ninggalin aku? Iya, aku mau ke ibu kota. Ada apa kan Bang? Siapa dia? Gak tahu seperti ini. Ken Arok gak boleh percaya. Kebejo, cepat kamu temui dia. Tapi ingat, jangan lama karena kita juga harus pergi ke ibu kota kerajaan. Baik Tuan Adipati, saya permisi. Boy Jo, udah lama kita nggak ketemu. Iyo, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, yo pasti. Lihat aja badanku. Kebejo! Tuan Adipati, perkenalkan ini teman hamba namanya Ken Arok. Tuan Adipati, Ken Arok ini sedang mencari pekerjaan. Sahabat hamba ini ilmunya tidak beda jauh dengan Tuan hamba. Setelah berbincangnya Tuan Tunggul Ametung, Ken Arok, dan Keboijo, akhirnya Tuan Tunggul Ametung memilih Ken Arok menjadi pengawal Adipati Ken Dedes. Udah kan? Ya wes, aku pergi dulu. Ken Arok dan Ken Umang pun menemui Ken Dedes. Permisi Tuan Putri, ini namanya Ken Arok. Matur hormat Tuan Putri, saya Ken Arok. Saya akan menjaga Tuan Putri. Adipati sudah menyetujui kalau dia jadi pengawal Tuan Putri, Tuan Putri. Ken Arok, Ya, dapat Tuan Putri. saya ingin bertanya sama kamu Bertanya apa Tuan Putri? tentang asal usulmu. Kalau saya lihat, sepertinya kamu bukan ada ratu biasa. Tidak tahu jelas siapa itu aku Tuan Putri. Tapi kalau dari omongan orang-orang, aku juga nggak dalam hutan dan ada orang yang merawatku. Tapi itu hanya dari omongan orang-orang Tuan Putri. Kasihan kamu Ken Arok. Berapa bulan lagi bisa rumah? Kira-kira 3 bulan lagi Ken Arok, kamu sama Ken Arok. Bener ya Bu, 3 bulan lagi. Selesai, ya Krisnya sendiri, bukan aku. Katanya mau Kris sehebat punya Tunggal Ametung. Kamu harus sabar. Ya wis lah, tapi sih. Aku harus segera mendapatkan Kris itu dengan cara membunuhnya. Akhirnya Ken Arok pun menemui Mpu Gandring dan membunuh Mpu Gandring dengan keris tersebut. Ken Arok menyucuk badan Mpu Gandring dengan 7 tusukan dan Mpu Gandring pun bersumpah bahwa keris tersebut akan membunuh 7 keturunan Ken Arok. Emang boleh? Keboijo, Apa Ken Arok? orang popo. Itu kris barumu. Oh iya, Lihatlah, mau kamu buat apa? tak buat itu motong berambang. Aku minjem ya. Ya wes, iki, tak pinjemin. Gitu dong, kita kan temenan.
Ini aja inget kalau kita temenan. Rakyat kabeh. Ngapa kau hijau? Lihat Krisku. Wah, terus itu mempunyai 7 lekukan. Hebat kan? Iya, seperti punya tunggal matung, tapi punya tunggal matung cuma 6 lekukan. Haha, berarti aku lebih kuat dari Tuan Adipati. Kau hijau, awas kue kualat. Emang aku pikirin. Kualat kue, kualat. Kenaro. Kamu ini ngegit aja. Maaf. Iki Krismu. Oke. Ngomong wes tahu kalau Kris itu milikku. Widih, keren. Ya iyalah, aku boy hijau mana lah. Mas, aku mau tega ninggalin aku. Alah, di sini kamu lah sendiri. Tapi aku lagi mengandung anakmu kan, Mas. Ngeri ada jam aku bosan menjadi adipati seumur hidupku. Tapi aku hanya jadi korbannya, Kang Mas. Hari-hariku hanya ditemani dayang-dayang pengawal. Bahkan Kenaro, itu tuh Kenaro peduli sama aku. Alah, sudah diamlah di Ajeng. Saya minta kamu jaga istri saya selama saya pergi ke ibu kota. Baiklah, Tuan Adipati, saya janji akan menjaga Tuan Putri. Baiklah, saya pegang ucapan kamu. Ucapan bisa pegang Tuan. Ya enggak sih? Ya wis, Oh, no kau ambil aku. matur ampun Tuan. Ya wes, aku arah istirahat desa. Ken Arok pun tidak sabar untuk menjadi raja dan mendapatkan Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggal Ametung dengan keris 7 lengkukan tersebut saat Tunggal Ametung sedang tidur. Apa itu Kenaro? Aku ora tahu. Ya wis tak belok dhisik. Kenapa kau? Sabar Tuan Putri. Pengawal. Setelah dikebumikannya Tunggul Ametung, Kadipaten Tumapel masih sibuk mencari siapa sebenarnya yang telah membunuh Tunggul Ametung. Apa kalian tahu keris apa ini? Boleh tahu ada berapa lekukan yang dimiliki keris itu? 7. Itu keris kepunyaan Kebo Ijo. Ya, benar. Bukan, itu keris bukan kepunyaanku, tapi kepunyaan Kenaro. Barengan. Jelas-jelas kata rakyat kalau keris itu milikmu. Kamu Kenaro, kamu telah mengkhianatiku, mengkhianati pertemanan kita. Pertemanan, cuy. Aku nggak sudi berteman dengan seorang pembunuh. Hasil kamu. Mas, bangun mas. Aku orang siap jadi rondo. Sudah, dia memang pembunuh. Pengawal, bersihkan ini. Beberapa bulan setelah meninggalnya Tunggul Ametung, Ken Dedes yang masih hamil terpaksa memimpin Kadipaten Tumapel. Tega kamu Kang Mas meninggalkan aku dan calon anak kita ini. Tuan Putri, kenapa Tuan Putri menangis? Saya sedang merenungi nasib saya, Kenaro. Tuan Putri, kalau Tuan Putri sedih, calon anak Tuan Putri juga akan ikut sedih. Kamu bisa aja, Kenaro. Kalau saran saya, gimana kalau Tuan Putri nikah lagi? Mana ada yang mau sama saya, sedangkan saya rondo. Saya sedang hamil. Pasti ada Tuan Putri kan cantik. Tapi siapa dengan kamu? Kalau Tuan Putri berpikiran seperti itu, saya hanya bisa mengiyakan saja. Aku harus bilang kepada rakyat-rakyat. Kenumang, eneng apa iki? Iya, eneng apa iki? Kau melayu-melayu. Seperti ini eneng berita gede iki. Pedagang-pedagang, rene kabeh. Eneng apa? Katanya Kenarok sama Tuan Putri mau nikah. Ken Umang yang menyukai Ken Arok dalam diam kaget mendengar berita bahwa Ken Arok dan Ken Dedes akan segera menikah. Hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menang. Benar itu? Iya, aku dengar. Kamu nguping toh? Aku nggak nguping, tapi aku dengar. Halah. Kasiannya Ken Umang, cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya wes lah, aku harap ngomong ke pedagang-pedagang lain. Aku juga mau ngomong ke warga dan rakyat lainnya lah. Lambe kita itu bang mantep. Iya, undangannya rong metu, beritanya wis nyebar. Setelah penyebaran undangan selesai dilaksanakan, Ken Arok dan Ken Dedes pun menikah. Tapi Ken Umang tidak tampak di pernikahan itu.
Seiring berjalannya waktu, para rakyat mulai berpikir kenapa Ken Arok tidak menggantikan posisi Tunggul Ametung menjadi raja. Mereka pun membuat sebuah temu janji kepada Ken Arok untuk mendapatkan solusi atas hal ini. Ken Arok, karena kamu sudah menikah dengan Tuan Putri, maka kamu harus menggantikan posisi Tunggal Ametung. Iya, benar. Bukan saya tidak mau menggantikan posisi Tuan Ku Adipati, tapi saya belum siap menggantikan posisi Tuan Ku Adipati. Dari itu kami akan membantu. Baiklah, kalau begitu saya siap menggantikan posisi Tuan Ku Adipati. Hidup, hidup, hidup. Tidak berselang lama dari pengangkatan Ken Arok menjadi adipati yang baru, Ken Dedes pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Anusapati. Anusapati amat disayang dan juga dicintai oleh rakyat-rakyat Tumapel dan juga dayang-dayang. Belas tahun kemudian, beberapa tahun belakangan ini, Kadipaten Tumapel sering memberikan upeti yang sangat besar kepada Kerajaan Kediri. Tetapi Kerajaan Kediri tidak pernah cukup dengan upeti yang diberikan oleh Kadipaten Tumapel. Tuanku datang ke sini. Saya mau meminta tambahan upeti. Apakah upeti yang kami berikan belum cukup, Tuanku? Apakah kamu pantas menanyakan hal seperti itu kepada rajamu? Aku minta upeti yang lebih. Tapi Tuanku, Sudah, jangan banyak bicara. aku harus bilang ke rakyat soal ini. Ayahanda, aku dengar ada Brahmana yang ingin menjumpaimu. Apakah benar itu Anusapati? Benar Ayahanda. Kalau itu aku kurang tahu. Aku baru mendengar bahwa rakyat ingin bertemu denganku. Ibu, badanku kok agak gak enak ya? Apa iya? Oh iya, badanmu hangat nih. Kau harus istirahat. Saat yang bersamaan, Ken Umang tengah menangis menanggapi nasibnya yang amat buruk. Aku telah mencintai Tuan Adipati dalam diam selama bertahun-tahun. Tapi Tuan Adipati sudah bahagia bersama keluarga barunya. Tapi mengapa aku tidak bahagia juga? Jika memang kau mencintaiku, gantikanlah posisi Ken Dedes untuk malam ini. Maaf Tuan Adipati. Tuan Adipati sudah lancang mencintaimu. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Setelah melakukan hal itu kepada Ken Umang, Ken Arok pun bergegas menemui para rakyat. Ternyata maksud rakyat ingin bertemu dengan Ken Arok adalah dengan mengajukan pemberontakan terhadap Kerajaan Kediri. Karena mereka merasa upeti yang mereka berikan itu sudah cukup banyak untuk Kerajaan Kediri. Tapi kenapa Kerajaan Kediri masih meminta upeti yang lebih besar? Ken Arok dan Ken Dedes pun sedang berbincang tentang Kerajaan Kediri yang tidak pernah cukup mereka berikan upeti. Tiba-tiba salah satu pengawal mereka datang. Maaf Tuan Adipati, Kadipaten yang lain sudah siap mendukung kita. Baiklah, siapkan prajurit dan para warga. Baik, Adipati. Ayah berangkat dulu ya, Li. Ayahanda, aku ikut boleh? Kalau kamu ikut, siapa yang menjaga ibumu? Kan ada Ken Umang ayah. Kamu belum mengerti tentang peperangan, Li. Kamu ini Anusapati. Aku pergi dulu ya di Ajeng. Aku mau kamu pulang dengan selamat yo. Doakan saja di Ajeng. Beberapa minggu setelah peperangan, Ken Dedes mendapatkan hal yang mengejutkan. Umang, kamu kenapa? Tidak apa-apa Tuan Putri, mungkin hanya masuk angin. Kamu masuk angin atau lagi hamil? Enggak mungkin Tuan Putri. Ayo kita periksa ke tabib. Oh, enggak usah Tuan Putri. Ya udah, ayo. Soldier boy, I really why me crack it, why me roll? Why me crack that soldier boy, that Superman, that all? Siapa yang mau ganti kamu? Jawab kan, Mam. Saya tidak tahu
Gak mungkin kamu gak tahu Ken Umang. Aku bukan putri Ken Arok yang melakukan itu. Ayo ikut aku. Maksudmu? Beraninya kamu menghamili Ken Umang. Kenapa kamu terdiam, Kak Mas? Maafkan aku Diajeng. Apa aja nggak buat sakit hatiku hilang. Tuan Putri. Kenapa bisa seperti ini? Aku akan menikahi Ken Umang. Jahat kamu, Kang Mas. Kamu tidak pernah mikir perasaan aku apa. Yang kamu pikir hanya perasaan Ken Umang. Beberapa tahun kemudian, Ken Arok dan Ken Umang mempunyai anak yang bernama Tohjaya. Ken Arok lebih menyayangi Tohjaya daripada Anusapati, karena Anusapati bukan anak kandung, melainkan Anusapati adalah anak tunggal Amatung. Anusapati bercerita pada Logawe. Betapa mengejutkannya semua rahasia terbongkar. Anusapati sangat dendam kepada ayah tirinya. Kenapa ayah tiba-tiba seperti itu, Empu? Karena Ken Arok itu bukan ayah kandungmu. Dia yang telah membunuh Tunggul Amatung. Ya, tidak Amatung adalah ayah kandungmu. Kenapa ibu tidak pernah memberitahu hal itu? Karena ibumu pun tidak tahu kalau Ken Arok lah yang telah membunuh Tunggul Amatung. Kurang ajar kau Ken Arok. Anusapati pun membunuh Ken Arok untuk membalaskan dendamnya karena Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Anusapati. Kau bukan ayahku, tapi kau yang telah membunuh ayahku. Anusapati membunuh dengan keris 7 langkukan tersebut dan menjatuhkan keris tersebut. Akhirnya Anusapati naik takhta dengan cara kotor. Hidup Anusapati! Hidup! Hidup Anusapati! Hidup! Hei, siapa kau? Aku Logawe. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kau harus tahu Tohjaya. Bagaimana kau bisa tahu namaku? Anusapati naik tahta dengan cara kotor. Aku tidak percaya. Bunuhlah dia, balaskan dendam ayahmu. Baik, akan kuikuti caramu. Bawa ini. Baiklah. Akhirnya Tohjaya pun membunuh Anusapati dan Tohjaya naik tahta menjadi raja. Pesan moral dari film ini adalah untuk tidak serakah karena harta kekayaan dan tidak berbuat jahat kepada orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Karena hukum karma dari setiap kejahatan itu pasti ada balasnya. Sekian hasil karya kami dari keluarga besar 10-2 SMA Negeri 1 Kuala dengan membuat film yang berjudul Ken Arok dan Ken Dedes dan ambil hikmah yang baik dalam cerita Ken Arok dan Ken Dedes ini. Terima kasih, sekian film dari keluarga besar 10-2. Sampai jumpa. Beside myself, I don't have to explain